Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Battle Los Angeles. Merupakan sebuah film perang bergenre fiksi di mana sebagian cerita didasarkan pada insiden perang yang dijuluki Pertempuran Los Angeles. Film ini disutradarai oleh Jonathan Liebesman. Oke, sebelum dimulai, persiapkan diri kalian dan rebahan. Scene diawali dengan berita jatuhnya sejumlah meteor mendarat di lautan dunia dan berdekatan dengan beberapa kota pesisir utama. Benda-benda asing tersebut kemudian berubah menjadi pesawat ruang angkasa yang mengandung kekuatan-kekuatan asing yang berteknologi tinggi atau disebut dengan alien. Dan mereka tidak datang dengan damai, melainkan bermaksud untuk menguasai planet ketiga tata surya ini. Menurut Mayor Diver, Los Angeles adalah kota yang belum direbut oleh alien tersebut. Kemudian scene pun berubah pada 24 jam sebelum serangan. Di pantai barat terdapat banyak orang yang sedang surfing dan menikmati dinginnya air dan panasnya matahari. Sebelum terjadi serangan, para marinir pun sedang bersenang-senang. Di sini masih terlihat senyuman dan canda tawa sebelum negara api menyerang. Ia ada Avatar. Kemudian di awal cerita kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Sesanan yang sedang berolahraga di pantai bersama marinir yang sedang dilatihnya. Kemudian dia pun pergi ke markas untuk mengajukan pensiun kepada Sersan Roy. Sersanan akan pensiun setelah menyelesaikan tugas pelatihan terakhir pada marinir yang dibinanya. Kemudian kita dikenalkan dengan karakter yang bernama Sersan Storfu, yang sedang menemani Kopral Haris yang akan mempersiapkan pernikahannya, yang akan diadakan dalam waktu-waktu dekat ini. Dan kita diperkenalkan juga dengan Guerrero, beserta Aduku. Dan berikutnya adalah Kearns, yang sedang berkonsultasi beserta Lockett yang sedang mengunjungi makam. Malam harinya mereka sedang berkumpul bersama, dan di sana dikenalkan juga Lenihan beserta Imble dan juga Motola. Berita pun disiarkan bahwa akan terjadi jatuhnya meteor di 8 pantai di 8 kota yang berbeda dan diperkirakan akan lebih. Evakuasi pun mulai dilakukan dan tak banyak warga yang menyaksikan jatuhnya meteor tersebut. Di sini kita diperkenalkan lagi oleh letnan muda yang bernama Martinez yang akan berpamitan dengan istrinya yang sedang hamil untuk menjalankan tugas negara. Scene pun berpindah pada camp pelatihan Pendleton yang dimana ada Sersanan yang sedang melaksanakan tugas terakhirnya untuk melatih para marinir. Kemudian dia didatangi oleh beberapa kendaraan militer yang dipimpin oleh Sersan Roy yang langsung memerintahkan marinir untuk segera masuk pada truk. Kemudian Sersan Roy menjelaskan bahwa meteor sudah jatuh di pesisir pantai California, dan petinggi militer pun menugaskan untuk menggerakkan seluruh marinir yang ada termasuk Sersanan, yang sebelumnya berniat akan pensiun. Namun karena serangan meteor tersebut malah membuatnya beraksi lagi. Mereka pun sampai di pangkalan operasi garis depan FOB di Bandara Santa Monica. Sesanan kemudian ditugaskan untuk bergabung dengan peloton pertama di bawah Komandan Letnan William Martinez. Dia seorang perwira muda yang baru lulus akademi militer. Kemudian marinir pun mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan. Mereka pun berkumpul untuk mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi. Dari informasi yang didapat, kemungkinan ini bukanlah sebuah jatuhnya meteor. Dan setelah itu, salah satu stasiun TV menayangkan siaran langsung dari pesisir pantai yang melaporkan bahwa beberapa objek meteor telah mendarat di pesisir pantai Santa Monica, tepat mengenai kapal perang, serta beberapa makhluk asing yang mulai bermunculan dan bergerak mendekati pantai. Kemudian adegan pun berpindah pada camp Pendleton. Beberapa karakter yang diperkenalkan di awal film sekarang mulai bergabung dalam satu peloton yang dikomandai oleh Letnan Martinez. Saat sedang mengudara, terlihat objek-objek itu masih berjatuhan dan mengakibatkan helikopter mereka menabrak salah satu objek tersebut. Setelah sampai di Bandara Santa Monica, kemudian Komando Pusat mengira makhluk itu tidak memiliki dukungan udara. Pusat berencana untuk mengebom wilayah Santa Monica.
Peloton yang dipimpin oleh Martinez mendapatkan tugas untuk mendatangi kantor polisi karena diperkirakan ada warga sipil yang terjebak di sana. Dan dalam misi peloton hanya memiliki waktu 3 jam untuk menyelamatkan warga sipil tersebut sebelum bom dijatuhkan oleh Angkatan Udara di beberapa tempat yang dianggap zona merah. Para marinir pun pergi untuk menyelamatkan warga di kantor polisi. Ketika di perjalanan, marinir pun berhenti sejenak memastikan pergerakan yang berada di depannya. Dan ternyata hanyalah seekor anjing. Tak lama kemudian, serangan pun menjadi nyata. Marinir pun mulai ditembaki. Dengan serangan yang agresif, para marinir pun satu persatu mulai terluka dan tertembak. Guerrero pun terkena luka bakar di kepalanya. Setelah berhasil mencari jalan keluar, marinir segera bergerak untuk pergi. Dan Lenihan pun tertembak di kakinya, yang membuatnya terpisah dari grup. Dan para marinir memasuki rumah kosong untuk mencari perlindungan sementara, serta merawat anggota yang terluka. Beberapa lama kemudian Imlay menyadari bahwa Lenihan terpisah dari grup, dan segera memberitahu pada Sersanan dan Letnan Martinez. Dan tim pun dibagi menjadi 2. Sersanan membawa Imlay dan Haris untuk mencari Lenihan yang hilang dari grup, sedangkan sisanya terus bergerak ke kantor polisi bersama Letnan Martinez. Adegan pun beralih kepada Lenihan yang sedang bersembunyi dikarenakan kakinya yang sedang terluka. Kemudian Lenihan pun melihat ada pergerakan di luar, dan Lenihan pun mencari tahu pergerakan itu. Dan tiba-tiba Lenihan pun diserang. Beruntung Ujang ini selamat dari tembakan. Kemudian Lenihan pun mendekati kolam. Di waktu yang sama Sersanan pun datang menghampirinya, dan mereka pun dikejutkan dengan... Kemudian Imlay pun melemparkan granat ke dalam kolam, dan mereka pun pergi dan bergabung kembali dengan Letnan Martinez. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka pun disergap oleh tembakan, dan Simon pun terluka parah di bagian lehernya, dan mereka pun bergegas mencari tempat perlindungan. Tak lama dari itu, ketika sedang berjaga, Imlay pun melihat ada pergerakan di depannya. Dan ternyata itu adalah anggota militer dari tim lain. Dan mereka pun diajak masuk ke tempat mereka. Tak lama kemudian mereka pun bekerja sama dengan pasukan Garda Nasional bersama Elena Santos yang sedang melacak transmisi musuh. Setelah itu Motola melaporkan bahwa helikopter evakuasi akan datang 25 menit lagi. Kemudian Letnan Martinez pun memerintahkan untuk segera bergerak ke kantor polisi. Dan mereka pun sampai di kantor polisi tersebut. Dan Sersanan segera mencari warga sipil yang bersembunyi di sana bersama dengan Kurt dan Divert. Kemudian sisanya tetap berjaga dan menunggu kedatangan helikopter. Di kantor polisi akhirnya mereka menemukan 5 warga sipil, yaitu Michelle dan Rincon beserta 3 orang anak-anak. Kemudian di luar gedung terlihat kedatangan helikopter telah mendarat dan segera menaiki marinir yang terluka untuk dievakuasi. Kemudian Letnan Martinez meminta kepada kopilot untuk menunggu karena ada warga sipil yang harus dievakuasi. Namun kopilot itu menolak dengan alasan tidak ada ruang yang tersisa untuk evakuasi. Dan helikopter itu pun lepas landas. Di saat yang bersamaan Sersanan keluar dan berteriak anak-anak untuk dievakuasi terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ternyata musuh pun memiliki pasukan udara. Marinir pun kembali ke kantor polisi untuk melakukan perlindungan. Dan mereka pun meminta bantuan namun tidak bisa, dikarenakan para pesawat alien sudah menguasai udara. Marinir berencana untuk menggunakan sebuah bis untuk evakuasi menuju pangkalan Bandara Santa Monica. Di kantor polisi itu pun mereka juga melakukan pembedahan terhadap alien yang terluka untuk penyelidikan dan dibantu oleh seorang dokter hewan yang bernama Michael. Bersama dengan itu, salah satu marinir pun berhasil menyalakan sebuah mobil bus untuk melakukan evakuasi. Kemudian alien pun mulai masuk pada gedung itu, dan marinir pun bersiap siaga untuk menghadang para alien. Sementara Sersanan masih berusaha untuk mencari kelemahan alien tersebut. Dan tak lama kemudian Sersanan dapat menemukan titik lemah pada tubuh alien tersebut, yaitu dengan menembak tepat di jantung mereka. Dan marinir pun mulai pergi untuk evakuasi menggunakan bus. Ketika di perjalanan, pesawat luar angkasa pun bermunculan,
Dan Sersanan mengetahui bahwa pesawat itu adalah jenis pesawat tak berawak dan sepenuhnya dikendalikan oleh komando pusat yang juga dapat melacak sinyal transmisi radio para marinir. Sersanan yang tahu pun segera mematikan semua radio agar tidak terdeteksi oleh pesawat musuh. Kemudian Sersanan mengambil radio milik Mottola dan langsung membawanya keluar dari bis. Dan Sersanan pun menuju ke pom bensin dan kemudian menyalakan dan meninggalkan radio di sana untuk memancing pesawat alien yang sedang mendekati bis mereka. Kemudian Sersanan pergi menjauh, dan ketika pesawat alien mendekati radio itu, Sersanan langsung melempari sebuah granat. Kemudian Sersanan mendekati pesawat itu dan mengetahui pesawat itu dikendalikan tanpa awak. Kemudian Sersanan kembali pada bus dan disambut hangat oleh marinir atas keberhasilannya. Dia berbicara dengan Elena mengenai pesawat tanpa awak atau disebut dengan drone, yang memiliki sebuah sistem kontrol dari jarak jauh. Dan Elena mengungkapkan bahwa misi aslinya adalah untuk mencari komando pusat alien, yang dipercaya bahwa menghancurkannya dapat menonaktifkan semua pesawat ruang angkasa. Dan perjalanan menuju Santa Monica pun dilanjutkan. Tak lama kemudian mereka diserang kembali dan roda bis pun terkena tembakan, serta melukai seorang marinir. Tak jauh dari bis mereka melihat sebuah tank yang sedang menghadapi alien. Mereka pun memanfaatkan kondisi itu untuk segera keluar dari bis dan mengevakuasi para warga sipil. Namun tak lama kemudian tank itu hancur tertembak. Dan segera Sersanan bergerak untuk evakuasi. Sebuah misil tiba-tiba menghantam sebuah helikopter yang menyebabkan dua marinir harus terjatuh. Sedangkan Mottola segera membawa warga sipil untuk menuju titik evakuasi. Dan terlihat Lockheed yang menggunakan senjata berat berhasil mengalahkan beberapa alien di atas jembatan. Namun situasi bertambah buruk ketika sebuah alien itu membawa sebuah robot besar yang memiliki rudal. Pertahanan mereka pun menjadi kacau setelah robot itu menembakkan rudal. Berikutnya rudal itu mengarah pada lokasi Lockheed dan segera dia pun pergi. Kemudian Elena yang tersangkut dibantu oleh Starvo. Yang akhirnya Elena selamat, namun Starvo harus meninggal karena tidak sempat menghindari rudal tersebut. Sedangkan Sersanan dan Letnan Martinez sedang memasang beberapa peledak pada mobil. Namun setelah berhasil memasang alat peledak, mereka pun segera berlari. Namun ketika berlari, mereka terkena serangan sehingga alat pemicu ledak itu terlempar. Di sisi lain, Mottola yang sedang melindungi proses evakuasi terkena tembakan di dadanya. Rincon yang melihat itu segera membantu Mottola. Tak lama kemudian, alien pun mendekat. Rincon yang melihat pun terpaksa membawa senjata untuk menembak alien itu. Dan seketika Rincon pun tertembak. Dan situasi semakin tidak terkendali. Letnan Martinez kemudian memerintahkan Sersanan untuk memimpin pasukan, serta menitipkan surat yang ditunjukkan kepada istrinya. Walaupun Sersanan keberatan, namun ini adalah sebuah perintah. Mau tidak mau Sersanan harus menjalankannya. Kemudian Letnan Martinez melakukan bunuh diri dengan bom yang tersisa dalam bus. Pada kondisi ini, marinir berpikiran bahwa Sersanan tega meninggalkan Letnan Martinez, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan sampai di sebuah toko, mereka akhirnya berhenti untuk mencari perlengkapan medis untuk merawat Rincon yang terluka. Dan sebuah laporan berita televisi mewawancarai seorang ilmuwan yang berspekulasi bahwa alien mencari air bumi untuk bahan bakar pesawat mereka, ataupun untuk tubuh mereka, sambil memberantas populasi manusia. Serta menampakkan pusat komando yang menjadi target Elena sebelumnya, yang jika dihancurkan kemungkinan akan melumpuhkan para pesawat alien tersebut. Berikutnya, waktu pun menunjukkan pukul 19.30. Mereka pun bersiap dan berlindung untuk mengantisipasi guncangan bom yang akan dijatuhkan di zona merah. Namun setelah ditunggu-tunggu, tidak juga ada getaran atau suara ledakan. Kemudian Michael berspekulasi bahwa bandara sudah diambil alih oleh alien tersebut sehingga tidak terjadi pengeboman. Kemudian para marinir pergi ke bandara dan para marinir melihat bahwa para alien telah menghancurkan bandara tersebut
sehingga tidak terjadi pengeboman yang sebelumnya bandara diisi oleh ribuan marinir. Setelah menggeledah ruangan, Imlay mendapatkan sebuah peta yang menunjukkan lokasi dari markas yang masih beroperasi. Di saat itu pun Rincon meninggal karena luka-lukanya dan meninggalkan anaknya yang bernama Hector. Kemudian Sersanan mengatakan pada anggotanya untuk tidak lagi kehilangan warga sipil. Namun terjadilah adu argumen dengan Lockett, di mana dia secara tidak langsung mengungkit dari kematian dari saudaranya. Kejadiannya seperti Letnan Martinez, yang menganggap Sersanan meninggalkan anggotanya hanya untuk kepentingan sendiri. Kemudian Sersanan mendekati Lockett dan menjelaskan semuanya, hingga Lockett pun memahaminya. Tak lama dari itu, Sersanan memerintahkan untuk mengumpulkan amunisi yang tersisa dan kendaraan untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Nan dan Imlay memantau situasi dari ketinggian dan mendapati bahwa alien telah memasang garis pertahanan di sepanjang pesisir pantai. Setelah menghubungi helikopter evakuasi, mereka pun berangkat dengan 2 kendaraan militer. Meski di perjalanan mereka dihadang oleh beberapa alien, mereka tetap melaju dan menembus barisan musuh, hingga tibalah mereka di sebuah tempat evakuasi dan terbang dengan sebuah helikopter, dan melihat pemandangan Los Angeles yang sudah hancur dalam 1 hari. Ketika di udara, tiba-tiba helikopter yang mengevakuasi mereka memiliki kesalahan daya, seperti ada yang mempengaruhi dayanya. Di saat yang sama, Imlay melaporkan tentang lokasi yang aneh, dan Nance berspekulasi bahwa lokasi pusat komando alien ada di sekitar itu. Dia pun memutuskan untuk menyelidiki daerah tersebut sendiri, dan meminta kepada pilot untuk menurunkannya di ketinggian 40 kaki, dan menyerahkan kepemimpinannya terhadap Imlay serta memerintahkannya untuk menjaga warga sipil. Sersanan kemudian turun dari helikopter menggunakan tali, namun tanpa diduga timnya bersikeras menyertainya. Segera mereka pun bergerak untuk memasuki ruang bawah tanah yang diduga ada pusat kendali di sana. Ketika memasuki ruang bawah tanah, mereka mengkonfirmasi kehadiran pesawat ruang alien yang besar, yang dispekulasi sebagai pusat komando alien. Namun semakin banyak alien yang menyerang, mereka pun memutuskan untuk pergi kembali ke permukaan, dan mereka bertahan di sebuah reruntuhan yang dekat dengan pusat kontrol tersebut. Dan Kearns pun menghubungi pusat militer untuk mengirimkan peluru kendali dari ketinggian. Sementara Nance akan memberitahu target melalui penanda laser. Tak lama kemudian, Kearns berhasil menghubungi pusat militer dan mengatakan bahwa misil akan tiba dalam waktu 3 menit. Namun sebelum sempat pergi dari tempatnya, drone alien datang dan langsung menyerangnya. Dan kemudian para marinir terus bertahan dan memastikan penanda laser tetap pada koordinatnya. Dan akhirnya misil itu pun datang dan mengenai pusat komando alien. Namun tak lama kemudian terlihat pusat kontrol itu terbang, ditarik oleh drone yang diduga akan membawa pusat pengontrol itu. Marinir pun tetap bertahan dan Sersanan tetap berusaha mengarahkan penanda laser pada pusat komando itu. Namun sebuah drone menyerangnya sehingga laser itu terjatuh. Di sisi lain, Elena dan Haris melihat laser itu dan segera mengambilnya sambil dihadang oleh alien tersebut. Dan laser itu pun didapatkan kembali. Kemudian Nan berusaha untuk mengarahkan kembali laser itu pada komando pusat alien. Namun sayangnya misil kedua itu dihadang oleh sebuah drone. Dan melihat pusat kontrol yang semakin menjauh, Haris pun berniat menggunakan roket untuk menembaknya. Namun Nan melarangnya karena itu tidak akan kuat untuk menghancurkannya. Dan ketika misil ketiga datang, Sersanan memerintahkan Elena untuk menembak drone yang akan menghadang misil tersebut. Dan Sersanan kembali membimbing misil terakhir itu menggunakan laser. Dan pada akhirnya, misil itu pun berhasil mengenai pusat kontrol tersebut. Mereka pun bersorak atas keberhasilan tersebut. Dan drone-drone alien pun mulai berjatuhan. Dan mereka melanjutkan untuk menembaki alien-alien yang tersisa. Tak lama kemudian helikopter penyelamat pun tiba untuk mengevakuasi para marinir yang masih hidup. Dan mereka pun sampai di markas yang disambut oleh para marinir atas keberhasilannya. Dan para marinir yang tersisa dari berbagai kota akan dikumpulkan dan akan kembali berperang. Sedangkan Sersanan dan yang lain dipersilakan untuk istirahat. Namun bukannya istirahat, tak lama kemudian Sersanan mengambil amunisi.
dan berniat kembali ke medan perang untuk menghancurkan sisa alien tersebut. Dan anggota yang bersamanya pun mengikutinya, dan mereka pun berangkat yang akan mengambil kembali Los Angeles. Tamat. Nah, begitulah alur cerita dari film Los Angeles ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan salahnya. Terima kasih. Salam Reba.